Saya Ani, asal saya dari Solo, tapi saya tinggal di Lipo, Karawaci. Saya sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu punya irama itu kelihatan dan ketahuan 3 tahun yang lalu. Saya kalau jalan pagi atau ini was-was, dokternya bilang, pasti ablasi. Misalnya kalau saya nih nggak ablasi bisa jadi permanen dan bisa jadi stroke. Tapi kan saya ini takut karena 5 jam. Saya tahu Mandaya, saya coba di sini, suster WA kita kalau ada alat yang lebih canggih 1 jam. Jadi saya pikir, wah karena alatnya ini 1 jam, mau gitu loh, saya coba dan mau. Saya kemarin ablasi minggu lalu ya, Kamis ya, Jumat saya boleh pulang. Tapi sekarang ya puji Tuhan saya udah seneng ya, tadi diperiksa normal. Jalan jauh pun saya udah nggak perlu takut lagi. Kita dapati dari pemeriksaan hasil rekam jantung 24 jam atau yang kita sebut Holter, kita temui ternyata atrial fibrilasi ya. Yang kita lakukan pada atrial fibrilasi adalah kita mengisolasi dengan melakukan tindakan ablasi. Dengan menggunakan PFA atau post fit ablations, kita cukup melakukan satu tembakan, satu ablasi, dia bisa mengisolasi seluruh bagian dari vena pulmonalis ini. Biasanya dulu dengan 3D ablations membutuhkan waktu mungkin 3-4 jam. Sekarang kita bisa lakukan 1,5 sampai 2 jam saja ya. Baik dokternya, sabar ya. Misalnya ada pasien nggak buru-buru atau apa gitu. Cuman kita mikir kesehatan kita. Kita nggak perlu takut kalau memang ada AF, jangan sampai permanen. Ada alat yang canggih yang cuman bisa 1 jam. Apa namanya tadi? PFA ya. Saya Ani, asal saya dari Solo, tapi saya tinggal di Lipo, Karawaci. Jadi saya sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu punya irama itu kelihatan dan ketahuan 3 tahun yang lalu. Kalau keluhan untuk saya nggak terasa ya. Maksudnya saya jalan pun nggak terasa capek, apapun nggak terasa apa-apa. Cuman kalau di treadmill, EKG atau Eko atau apa, iramanya tuh kelihatan nggak jelas gitu. Jantungnya ada rasa iramanya, ada yang rendah, ada yang tinggi. Saya kalau jalan pagi atau ini was-was. Nanti irama saya naik enggak ya? Irama saya jadi rendah enggak ya? Terakhir di tahun lalu di bulan September atau Oktober gitu, dokternya bilang, pasti ablasi. Misalnya kalau saya nih nggak ablasi bisa jadi permanen dan bisa jadi stroke. Tapi kan saya ini takut karena 5 jam udah kayak mendenggak gitu loh. Nah itu karena teman bapaknya, jadi saya tahu Mandaya gitu. Saya tahu Mandaya, saya coba di sini. Waktu itu di bulan Desember alatnya masih yang lama. Tapi kira-kira 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, suster WA kita kalau ada alat yang lebih canggih 1 jam. Jadi saya pikir, wah karena alatnya ini 1 jam, mau gitu loh. Saya coba dan mau. Itu sudah membuat saya nggak takut kan, 1 jam ini gitu, dan alatnya lebih canggih gitu. Tapi puji Tuhan kemarin sampai tindakan sampai apa, saya tenang gitu. Mungkin karena rumah sakitnya nggak terasa rumah sakit, nggak terasa rumah sakit kali ya, gitu loh, ruangannya atau apa gitu ya, susternya baik-baik, sabar-sabar. Mungkin karena itu ya, mungkin karena saya rasa saya nggak perlu takut, yang penting saya tenang gitu. Sampai didorong masuk ke tindakan pun saya tenang, nggak rasa kayak gimana gitu, enggak. Saya kemarin ablasi minggu lalu ya, Kamis ya, Jumat saya boleh pulang, tapi saya nggak rasa sakit kaki saya, nggak rasa apa-apa. Terus hari ini saya cek lagi sudah bagus, nggak apa-apa, udah boleh jalan, udah boleh apa-apa, udah nggak apa-apa. Tapi sekarang ya puji Tuhan saya udah seneng ya, tadi diperiksa normal, jalan jauh pun saya udah nggak perlu takut lagi. Dan memang ini agak tricky ya, pasien mungkin tidak merasakan gejala. Kita dapati dari pemeriksaan hasil rekam jantung 24 jam atau yang kita sebut Holter, kita temui ternyata atrial fibrilasi ya. Dan tentunya ini menjadi suatu awareness ya, karena irama jantung yang awalnya sifatnya masih hilang timbul, sewaktu-waktu akan menjadi suatu irama jantung yang menetap. Bahkan nanti lama-lama jadi permanen. Jadi mencegah risiko terjadinya stroke. Yang kita lakukan pada atrial fibrilasi adalah kita mengisolasi, kita masuk dari ventrikel kanan, atrium kanan, kita nyebrang ke atrium kiri, kemudian bagian-bagian muara-muara vena pulmonalis ini
Kemudian kita isolasi ya dengan lakukan tindakan ablasi. Dengan menggunakan PFA atau post fit ablations, kita cukup melakukan satu tembakan, satu ablasi, dia bisa mengisolasi seluruh bagian dari vena pulmonalis ini. Salah satu keunggulan daripada post fit ablations adalah time saving-nya ya. Biasanya dulu dengan 3D ablations atau dengan radio frequency ablations membutuhkan waktu mungkin 3-4 jam. Sekarang kita bisa lakukan 1,5 sampai 2 jam saja ya. Jadi memang tentunya dengan tindakan yang lebih singkat ini tentunya akan lebih membawa kenyamanan buat pasien, tingkat pemulihan dan juga pasien juga lebih nyaman untuk melakukan tindakan seperti ini. Baik dokternya, sabar ya, misalnya ada pasien nggak buru-buru atau apa gitu, bagus saya dong. Kalau bagi saya, biaya nomor 2 ya, cuman kita mikir kesehatan kita. Kita nggak perlu takut kalau memang ada AF, apalagi ada yang rendah, ada yang tinggi, jangan sampai permanen. Ada alat yang canggih yang cuma bisa 1 jam. Apa namanya tadi? PFA, ya.